Iya, selamat bertemu lagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yaitu cara cerdas merangkul konsumen di era digital dan adanya generasi milenial. Namun sebelum kita mulai pembahasan kita, mohon bantuan teman-teman untuk bantu subscribe, like, dan share video-video kami untuk peningkatan video kami di masa yang akan datang. Iya, baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan ini kita akan lebih mendalam membahas tentang cara cerdas merangkul konsumen dengan 6 hal yang perlu mendapat perhatian atau yang perlu kita cermati di era digital dan adanya generasi milenial. Yang pertama yaitu hindari beriklan. Yang kedua, berikan pengalaman yang bernilai secara sangat tinggi. Ketiga, personifikasikan merek Anda, merek produk Anda. Yang ketiga, fear of missing out atau FOMO. Yang kelima, generasi bayar di tempat. Yang keenam, mentalitas free agency. Baik, kita coba bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, hindari untuk beriklan. Ya. Kita tahu saat ini bahwa konsumen itu sudah tidak terpengaruh oleh adanya iklan, ya, terutama iklan yang bersifat hard selling ataupun yang menebar janji-janji. Ya. Sehingga apa yang terjadi ya? Kita bisa lihat sendiri, ya, iklan di televisi, di billboard ataupun di spanduk dan lain-lain. Sekarang ini sudah tidak begitu disukai oleh konsumen. Mereka lebih menyukai ya Netflix, Hulu atau streaming television ya untuk menghindari adanya iklan. Bahkan mereka lebih banyak juga lari ke atau menyukai YouTube ataupun Instagram dan lain-lain ya. Nah, kalaupun ya kita dalam usaha atau bisnis kita itu terpaksa memang harus beriklan ya, sebaiknya gunakan dengan cara soft selling ya. Bagaimana itu menggunakan soft selling dalam beriklan ya? Ini juga sudah pernah kami bahas. Silakan nanti simak lebih lanjut video-video kami di YouTube ya yang tertera di bawah ini ya. Yang pasti dalam beriklan secara soft selling itu ya konten yang kita buat itu haruslah konten-konten yang mengedepankan atau berfokus kepada keunggulan ataupun manfaat produk. Atau bahkan ya konten yang bersifat menggugah kesadaran dari konsumen atau calon konsumen kita itu. Ya. Misalnya produk kecantikan atau kesehatan ya yang saat ini diperkirakan atau diduga banyak juga ya produk-produk kecantikan atau kesehatan yang palsu atau ilegal ya. Jika sekiranya produk kita itu adalah alami ya, maka sebaiknya kita menggugah kesadaran dari konsumen atau calon konsumen kita itu dengan cara soft selling, dengan mengangkat suatu konten yang menyatakan bahwa produk kita alami, ya. Kemudian kita menolong atau membantu konsumen terhindar dari kerugian-kerugian akibat menggunakan produk-produk yang tidak alami atau yang palsu tadi itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus menghindari adanya iklan-iklan yang bersifat hard selling ya, terutama iklan-iklan yang biasanya secara terang-terangan meminta kepada konsumen atau calon konsumen kita itu untuk membeli saat ini juga atau memiliki suatu produk saat ini juga ya. Nah, ini sudah kurang tepat ya, kurang cocok untuk di masa seperti sekarang ini. Nah, sebaiknya juga ya kepada teman-teman baik marketer ataupun pemilik usaha atau pelaku bisnis ya, soft selling ini bagus juga kalau kita buat secara tutorial, tips,
pedoman, kiat-kiat, atau trik-trik ya, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah kami ulas lebih jauh di video kami terdahulu yang saya sebutkan ini ya, yang di bawah ini. Ya. Oke, yang kedua yang perlu dicermati oleh kita pada saat era digital dan juga menghadapi adanya generasi milenial saat ini, yaitu berikan pengalaman yang bernilai sangat tinggi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang konsumen kita saat ini itu cenderung mementingkan hal-hal yang bersifat adanya unsur kecepatan, ketepatan, kepraktisan, dan fleksibel. Mereka tidak ingin yang rumit-rumit ya. Mereka inginnya yang fleksibel, yang gampang ya, yang mudah untuk dilakukan oleh mereka sendiri ya. Tidak perlu daftar dan sebagainya ya. Bahkan saat ini kita tahu persis bahwa kebiasaan dari konsumen kita itu berbelanja pun sudah dilakukan dari rumah. Bahkan bukan hanya dari rumah, dari tempat tidurnya. Dia bisa melakukan pemesanan ataupun transaksi pembelian. Juga yang perlu kita cermati adalah berikan pengalaman yang positif ya kepada konsumen atau calon konsumen kita. Umpamanya pengalaman dalam hal memasak sendiri gitu kan, melakukan memasak sendiri itu memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka. Kenapa? Karena konsumen saat ini itu ya lebih suka kalau mereka itu dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas baik itu produksi dan sebagainya ya. Nah, mereka inilah yang sering disebut dengan produk co-kreator ya. Nah, ini kita perlu cermati atau hargai ya kebiasaan dari konsumen saat ini yang memang adanya keinginan untuk selalu terlibat ya, untuk memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka ya. Sekarang ini mereka lebih menyukai hal-hal yang bisa memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka dan bukan hal-hal yang bersifat janji-janji belaka ya. Biasanya para milenial ini ya juga menyukai kalau dia bisa juga pada saat itu umpamanya bisa bersuah foto ya, ataupun berilah pengalaman kepada konsumen kita itu ya, kalau memang mereka itu senang umpamanya swafoto, ya dia bisa memoto apa yang dia lakukan atau berselfie ya dengan apa yang dia lakukan tadi umpamanya ya. Berikan pengalaman itu. Atau kalau dia itu senangnya sebagai fotografer ya, ya berikan kesempatan kepada dia untuk juga sekaligus memoto ya dari apa yang kita lakukan atau kegiatan bisnis yang dilakukan. Biasanya mereka ini dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan itu ya, apalagi pengalaman itu yang bersifat unik baginya, itu biasanya mereka akan langsung share kepada teman-temannya ya. Dan juga biasanya juga dia minta komen dari teman-temannya itu ya. Bahkan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka itu apabila bisa membuat tren ya atau mengikuti satu tren tertentu yang orang lain mungkin belum tentu bisa melakukan apa yang seperti dia lakukan ya. Disinilah perlunya kita memberikan pengalaman-pengalaman yang positif ya kepada calon-calon atau konsumen kita itu ya, berikan pengalaman itu, bahkan sebaiknya juga dari pengalaman-pengalaman yang dia miliki itu bisalah kita jadikan sebagai suatu testimoni ya dalam kita melakukan pemasaran atau upaya untuk promosi produk-produk kita ya. Nah, namun di dalam konten-konten yang kita buat secara soft selling itu sebaiknya menggunakan bahasa generasi saat ini ya. Di sini dikatakan bahwa kuasai bahasa mereka. Kenapa demikian? Karena dengan menguasai bahasa mereka, maka kita sudah selangkah lebih maju ya. Kemudian juga ya yang perlu kita cermati adalah ya incar konsumen kita itu di dalam kelompok sosial tertentu ya atau yang disebut dengan niche market ya. Kita tahu bahwa ya seperti halnya juga yang sudah pernah kami bahas di dalam video-video kami sebelumnya ini, saat ini konsumen itu dalam waktu yang bersamaan atau pada jam-jam yang bersamaan, mereka itu sudah terhimpun di dalam berbagai jenis komunitas atau kelompok-kelompok sosial itu ya. Maka kita harus pintar-pintar ya, pada kesempatan ini kita harus cerdas ya, melihat ya, kelompok-kelompok sosial yang tertentu yang mana yang akan kita sasar gitu ya. Jadi bukannya kelompok sosial secara massal gitu, tetapi kelompok sosial tertentu atau yang dinamakan dengan niche market ya, atau
pasar celah atau pasar ceruk ya, yang orang lain mungkin tidak terpikir ataupun tidak ada keinginan untuk masuk ke celah itu. Nah, inilah kesempatan sebenarnya bagi kita untuk masuk ke niche market tersebut ya. Kenapa dengan masuknya kita ke niche market ini, maka akan memudahkan kita nanti untuk mengembangkan upaya-upaya kita dalam hal pemasaran produk ataupun transaksi penjualan ya. Nah, ini ya, saya ambil contoh umpamanya sekarang ini kan banyak sekali teman-teman yang senangnya traveling ya. Mungkin juga salah satunya bukan traveling yang bersifat berat-berat ya, karena di era new normal seperti sekarang ini ya, mereka itu banyaknya melakukan mungkin seperti goes gitu ya, bersepeda santai gitu ya. Nah, kita bisa menyasar mereka ini ya, bersepeda santai itu kan ada beberapa kelompok ya, atau komunitas ya. Komunitas yang mana ini? Sepeda santai yang ke bukit-bukit gitu, atau sepeda santai yang hanya mungkin di dalam kota saja ya. Nah ini kan agak berbeda ya. Kelompok-kelompok ini kan sudah kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Ada penggemar sepeda santai atau goes ini yang memang senangnya ke arah agak daerah yang berbukit-bukit atau tanjakan-tanjakan ya, yang jalannya juga ada kesulitan-kesulitan atau rintangan-rintangan. Tapi ada juga yang hanya inginnya ya saya senangnya umpamanya kata dia cuman keliling di dalam kota saja. Nah, kita bisa menyasar salah satu kelompok sosial tertentu itu gitu kan. Jadi tidak harus secara massal, jadi kita fokuskan produk kita kepada kelompok yang sudah tertentu itu gitu kan. Kalau seandainya produk kita itu adalah produk-produk yang berkaitan dengan keperluan atau peralatan untuk para goeser tersebut. Kebiasaan berbelanja mereka juga saat ini sudah berbeda ya, para konsumen saat ini gitu ya. Inilah yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu biasanya berbelanjanya itu datang ke toko gitu kan, atau ke supermarket dan sebagainya ya. Namun untuk generasi saat ini ya, mereka itu lebih banyak konsumen ini berbelanjanya itu langsung dari rumah gitu kan, melalui online ya. Apalagi selama kita menjalani era COVID-19 ini, kebanyakan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita berbelanjanya itu ya, para konsumen ini dilakukan dari tempat tidur mereka gitu kan. Nah, kebiasaan berbelanja demikian ini yang perlu juga kita cermati gitu ya. Artinya segala sesuatu yang mau kita pasarkan, produk-produk dan sebagainya ataupun jasa yang kita miliki itu diarahkanlah kepada hal-hal yang bersifat online seperti ini gitu ya. Nah, ini kebiasaan mereka berbelanja. Di samping itu, para konsumen saat ini itu belum akan melakukan suatu purchasing decision ya atau pengambilan keputusan kalau dia itu belum mendapatkan hal-hal yang pasti ya. Dia biasanya searching dulu ya ataupun melihat dulu bagaimana pendapat orang lain ya tentang suatu produk atau sesuatu yang dia butuhkan itu atau dari orang-orang yang dia percaya gitu, minta pendapat kepada orang yang dia percaya, barulah setelah itu mereka melakukan suatu pembelian atau transaksi. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Jadi perlu juga di sini ya kalau memang sampai memungkinkan kita juga menggait suatu influencer ya yang apalagi kalau influencer itu ya memang ahli dalam bidang-bidang tertentu gitu kan. Sehingga bisa menjadikan suatu testimoni tadi ataupun menguatkan ya bagi calon konsumen kita yang akan melakukan suatu pembelian atau transaksi produk ya. Oke, baik, kita masuk ke hal yang ketiga ya yang berkaitan dengan cara cerdas merangkul konsumen di era digital dan generasi milenial ini ya yaitu personifikasikan merek produk Anda ya. Kita lihat lebih jauh. Setiap orang itu bisa membangun personal branding-nya masing-masing ya. Kita tahu itu ya. Artinya setiap orang itu memiliki suatu privasi sendiri gitu ya. Suatu gengsi tersendiri bagi mereka. Nah, inilah yang perlu kita sentuh ya pada saat kesempatan seperti saat ini ya, sekarang ini ya. Alangkah merasa suatu kebanggaannya atau suatu kebahagiaannya bila ya kalau dia itu membeli suatu produk umpamanya memesan suatu produk dan di produknya itu nanti sudah tertulis nama dia atau bahkan ada foto-foto dia barangkali gitu ya. Nah, ini suatu hal yang sangat menyenangkan ya sebagai suatu brand, personal brand bagi calon konsumen kita ya. Nah, ini perlu kita cermati jika memungkinkan sampai begitu alangkah baiknya gitu ya. Ada contoh lain ya, desain kaos yang cukup laris dibeli oleh ibu-ibu yaitu
kaos-kaos yang ada coretan gambar anak mereka sendiri gitu kan. Nah ini contoh saja ya. Jadi silahkan teman-teman nanti kreasikan ya. Yang pasti itu konsumen-konsumen kita saat ini itu dia memiliki personal brand masing-masing ya. Kemudian juga ya, kita perlu juga membuat suatu konten dari produk kita itu terlihat otentik ya. Jadi produk-produk kita itu terlihat otentik dan terasa dekat di hati konsumen ya. Kenapa demikian? Karena konsumen kita saat ini itu ya, kita tahu sudah mereka ini rata-rata menghabiskan 25 jam dalam seminggunya itu untuk berselancar di media sosial atau di dunia maya ya. Nah, ini perlu kita manfaatkan ya dengan kita memberikan konten-konten yang otentik ya, yang terasa dekat di hati mereka ya. Itulah gunanya tadi itu kita membentuk personal branding yang sifatnya dipersonalisasikan gitu ya, atau bersifat ke arah personal ya. Konten-konten yang kita buat itu berkaitan dengan merek-merek yang terasa dekat di hati mereka dan otentik ya. Konten yang otentik ini biasanya memang akan lebih menggugah dan memberi motivasi bagi generasi ataupun konsumen saat ini ya. Bahkan mereka juga di samping mereka memiliki pengalaman dari apa yang dia nikmati atau rasakan tadi itu, mereka ini juga kebiasaannya sekarang ini kan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan itu saat itu juga langsung dia coba untuk share atau sebarkan kepada komunitas-komunitas online-nya tadi itu. Nah, sekaligus juga mereka biasanya meminta juga komen dari rekan-rekan ataupun anggota grupnya ya. Ataupun mereka itu memiliki sesuatu kebanggaan tersendiri yang tadi kita sudah bahas bahwa mereka ini kalau memiliki sesuatu yang unik gitu, yang belum tentu oleh orang lain rasakan, dia akan merasa suatu kebanggaan tersendiri dan biasanya di situ dia minta follower ataupun minta komen dari teman-temannya. Nah, saat ini ya, memang media sosial juga perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin ya sebagai jalur untuk kita personifikasi tadi itu ya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang penampilan, kemudian nada dan rasa dari satu merek yang kita miliki itu sangat penting gitu kan. Kenapa tadi itu ya kita pernah bahas ya. Mereka itu juga dengan kebiasaan mereka dari pengalaman yang dia apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmati atau pengalaman apa yang sudah unik menurut dia, dia akan share kepada teman-temannya. Sekaligus juga mereka akan minta komen dari teman-temannya itu gitu kan. Ini suatu kebanggaan tersendiri atau sesuatu yang mengangkat gengsi secara privasi dirinya ya. Nah ini makanya perlu merek-merek kita itu juga tadi itu otentik ya dan juga terasa dekat di hatinya konsumen ya. Nah untuk itu silakan bagi teman-teman manfaatkan media-media sosial ini ya. Namun untuk pemanfaatan media sosial yang bersifat personifikasi ini ya, yang membuat seseorang itu merasa eksklusif gitu ya. Tolong dipilih media-media yang tepat gitu ya, karena media sosial ini kan cukup banyak ya, berbagai macam ragam gitu ya. Nah sebaiknya pintar-pintar kita memilih ya media sosial yang mana ini yang akan kita gunakan gitu kan. Apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, Twitter, dan lain-lain ya, banyak ya, banyak sekali ya. Nah, ini sudah juga pernah kami bahas di video kami sebelumnya ya, jadi tentang pemilihan media yang cocok untuk konsumen kita saat ini itu silahkan dilihat di YouTube kami yang sebelumnya ya, video YouTube kami yang sebelumnya ya. Yang pasti ya, setiap segmen ataupun kelompok-kelompok itu ya, mereka memiliki media sosial yang memang mereka sukai ya. Jadi belum tentu sama gitu ya. Umpamanya generasi saat ini ya, mereka masih bisa kita manfaatkan seperti Facebook gitu kan. Tweet itu masih bisa kita gunakan. Namun untuk generasi-generasi yang berikutnya ini atau yang saat ini ada gitu ya, mereka lebih banyak memanfaatkan Instagram ataupun YouTube dan sebagainya. Ya, itulah. Jadi perlu memang kecermatan kita juga dalam memilih media mana yang paling cocok untuk kita gunakan. Kemudian yang keempat ya, fear of missing out ya. Kita tahu bahwa dari beberapa karakteristik yang pernah kami bahas di video-video kami sebelumnya dan juga termasuk
purchasing habit-nya para generasi saat ini ya, atau konsumen saat ini itu ya, mereka ini tidak mau ketinggalan sesuatu gitu ya, fear of missing out ya, tidak mau ketinggalan ya. Mereka takut apabila mereka itu ketinggalan dari suatu berita, informasi, ataupun dia itu sekedar suatu update mengenai apa yang sedang tren saat ini atau terjadi saat ini. Nah, itu mereka takut ketinggalan itu. Untuk itu, saran saya bagi teman-teman yang memiliki produk ataupun usaha yang berupa produk ataupun jasa ya, silahkan dibuatlah ya, umpamanya seperti ini, umpamanya ya, buat foto-foto yang menarik gitu kan, ataupun upayakan supaya produk kita itu memang menarik untuk difoto gitu kan. Nah ini kan. Kenapa demikian? Karena memberikan kesan unik gitu kan, kesan unik dan kesan tersendiri tadi. Bahkan dimungkinkan bagi mereka itu untuk ikut juga meracik barangkali. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diracik ya, kita persilakan juga mereka untuk mendapatkan pengalaman dari hal meracik sesuai dengan apa yang petunjuk yang kita buat ya. Nah, demikian itu mereka merasa selalu update gitu ya, ikut dalam satu tren ya. Contoh seperti ini umpamanya kan produk-produk itu ya buatlah foto yang bagus atau enak kalau difoto secara menarik gitu ya. Contoh juga seperti ini ada teman saya juga kan kali ini tadi ya ponakan saya di daerah Bogor gitu ya membuat teras burritos, dia juga mengupayakan untuk supaya produk-produknya itu juga bisa difoto ataupun dinikmati saat itu. Kemudian juga ada teman saya ini dari Bandung ya, dia juga mencoba untuk membuat produk-produk mochi dan sebagainya ini ya, yang memang dibuat gampang untuk difoto dan memang sudah dibuatkan foto-foto oleh mereka. Hal lain ya, di samping memang tadi konsumen saat ini itu tidak mau ketinggalan dan ingin selalu mengikuti adanya tren ya, bahkan mereka ini juga sekarang sudah berhasrat untuk menciptakan tren. Jadi bukan hanya mengikuti tren, tapi malah mereka ini lebih senang kalau bisa membuat suatu tren, ya. Sehingga apabila kita itu memiliki suatu produk, ya coba berikan kesan ya, kesan kepada mereka itu umpamanya kesan produk mungkin sifatnya terbatas atau buatlah mereka itu penasaran, umpamanya agak susah untuk didapat kecuali dengan suatu pemesanan umpamanya kan, dan juga bisa juga misalnya kita berikan suatu diskon umpamanya ya, mereka tertarik saat ini dengan adanya diskon, voucher belanja dan sebagainya ya. Diskonnya itu juga kita atur gitu kan, apakah cuma hari ini saja, dari jam berapa sampai jam berapa, atau hanya tersedia yang didiskon itu mungkin hanya beberapa unit, sehingga itu memberikan suatu kesan atau membuat kesan terbatas dan membuat konsumen itu menjadi penasaran gitu ya. Umpamanya contoh di sini itu, kok bisanya gitu ya, produk di pinggir jalan tetapi yang belinya itu antrian gitu ya. Nah ini apalagi kalau ada artis yang ikut antri di sini gitu kan, itu seakan lebih menarik lagi gitu kan, dan biasanya konsumen kita juga bisa langsung berselfie atau swafoto di sini menunjukkan bahwa dia sedang melakukan sesuatu aktivitas yang mungkin membuat kesan menciptakan tren tadi itu ya. Hal ini juga sudah pernah kami bahas di video kami sebelumnya ya. Yang kelima ya, layani generasi sekarang ini dengan cara bayar di tempat. Ini juga perlu kita upayakan ini ya, generasi bayar di tempat. Kenapa demikian? Karena memang konsumen saat ini itu ya, mereka lebih menyukai ya sesuatu hal yang pertama ya tidak ribet tadi itu ya, yang fleksibel, yang memudahkan mereka untuk memesan, umpamanya kan, memesan itu bisa langsung dari tempat tidur, umpamanya kan, atau melalui handphone dia gitu kan. Saat ini kan kita tahu bahwa tadi itu pengguna handphone itu kan cukup banyak ya, bahkan kita tahu sendiri bahwa konsumen saat ini itu menggunakan handphonenya itu malah sudah 98% dari aktivitasnya itu dipenuhi dengan secara online ya, atau menggunakan smartphone atau handphonenya. Atau ada juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ya kemanapun mereka pergi gitu ya, mereka harus membawa handphonenya ya, tidak lepas dari handphonenya. Ada yang membuat suatu joke tersendiri bahwa
biarlah ketinggalan dompet, yang penting tidak ketinggalan handphone gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Manfaatkan sistem cashless ya. Mereka ini lebih banyak menyukai ya pemesanan-pemesanan yang tadi tidak ribet, yang fleksibel gitu ya. Kemudian pemesanan bisa dilakukan dari tempat tidur sambil santai ataupun dari ruang kerjanya gitu ya. Kemudian begitu juga pada saat pembayarannya. Pembayaran mereka ini juga mereka lebih menyukai kalau bayarnya itu bayar di tempat atau bahkan bayarnya itu menggunakan handphone mereka sendiri yang memang sudah ada deposit di situ gitu ya. Nah, yang demikian ini yang perlu kita cermati ya. Sehingga sebaiknya konten-konten yang kita buat itu ya semuanya bersifat mobile oriented atau let's go mobile ya. Jadi upayakan untuk bisa diakses melalui smartphone, handphone ataupun gadget-gadget mereka ya. Kemudian hal lain yang perlu juga kita cermati dari langkah ataupun cara cerdas kita untuk merangkul milenial di era digital dan adanya generasi milenial saat ini gitu ya. Mereka ini bersifat mentalitas pre-agensi ya. Apa itu? Nah, kita lihat sekarang. Mentalitas pre-agensi. Mereka ini menyukai hal-hal yang bisa memberikan kepada mereka itu lebih banyak ruang bagi kebebasan sebagai individu. Nah, ini kan. Kebebasan sebagai individu ya. Jadi jangan heran ya kalau kita melihat generasi muda saat ini itu ya, kelihatannya mereka itu rada santai gitu ya. Rada santai, tetapi mereka itu sebenarnya memiliki target-target yang sudah mereka ciptakan sendiri gitu kan, sebagai seorang individu yang memiliki suatu kebebasan gitu ya. Nah, inilah dia yang disebut dengan mentalitas free agency ya. Mereka itu bahkan kalau di dunia kerja itu ya, kalau seorang karyawan dari generasi milenial atau generasi saat ini itu, jangan kaget kalau dalam satu waktu yang bersamaan mereka itu bisa melakukan berbagai macam jenis pekerjaan gitu ya, yang bukan hanya pekerjaan yang dia hadapi saat itu saja, tetapi pekerjaan-pekerjaan lain sebagai freelance gitu ya, itu juga bisa mereka lakukan ya. Atau kalau kita melihat juga kebiasaan generasi saat ini itu, kalau kita lihat di beberapa video kita terdahulu itu, ya mereka ini ada kemungkinan pada jam-jam tertentu ya, di saat suntuk istilah mereka itu kan. Nah, di saat suntuk mereka ini perlu juga menunjukkan aktualisasi dirinya. Umpamanya dia ambil gitar di jam kerja tersebut dia main gitar atau main piano atau barangkali juga bila tersedia umpamanya alat olahraga, umpamanya meja biliar, dia akan coba main biliar beberapa saat gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka lebih menyukai banyaknya ruang bagi kebebasan individu ya. Atau ada juga yang mereka ini pada saat-saat tertentu umpamanya bekerjanya tidak lagi di meja kerja gitu ya, tetapi mengangkat laptopnya atau membawa handphonenya, dia sambil tidur-tiduran barangkali di suatu room, ballroom tertentu gitu kan, yang memang di situ ada karpet atau tersedia tempat dia untuk santai-santai gitu, tapi itu bekerja sebenarnya. Dia berinspirasi di situ, membuat suatu proses di situ gitu kan, sambil kelihatan ya sambil tidur-tiduran dengan laptopnya ataupun dengan handphonenya. Tapi mereka tetap melakukan suatu pekerjaan. Nah, inilah mentalitas demikian ini yang perlu juga kita pahami ya untuk generasi atau konsumen kita saat ini ya. Mentalitas free agency ini. Bahkan mengarah kepada mereka ingin sekali menunjukkan sesuatu yang beda, apa yang ada dalam dirinya atau yang disebut dengan menunjukkan aktualisasi diri ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita cermati ya secara cerdas untuk merangkul generasi milenial saat ini sekaligus juga di era digital ya. Untuk itu sebelum kita akhiri ya bahasan kita, mohon bantuan dari teman-teman untuk subscribe sekaligus share dan like video-video kami untuk peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Silakan bagi teman-teman yang akan berpendapat untuk komen di ruang komen di video ini nantinya. Ya. Bahasan kita ini disarikan dari berbagai sumber yang ada. Baik, sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua.
Iya, bagi teman-teman yang masih membutuhkan informasi lebih lengkap tentang bagaimana soft selling dan sebagainya tadi ya, termasuk juga digital marketing dan sebagainya ya, bisa kontak dengan kami. Ini beberapa media yang sudah kami sediakan, apakah akan melalui email, melalui handphone, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Ya. Itulah yang dapat kami bahas atau kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami usaha akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi